Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, para romo, bruder, dan suster, anak-anak, remaja, selamat pagi, berkah dalam. Seringkali kita merasa bahwa sebagai murid-murid Yesus Kristus kita harus melakukan apa? Terlebih di masa tobat, di masa Prapaskah ini. Ajaran-ajaran Yesus memang sangat bagus dan menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Yesus untuk kita. Yesus mengajarkan banyak hal kepada kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang mempunyai mutu atau kualitas hidup yang bisa dicontoh dan diteladani. Misalnya ketika Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak membenci musuh-musuh kita, tetapi mendoakan musuh-musuh kita. Di situ ada satu ajaran yang sangat kuat untuk mengajak kita tidak membalas dendam, tetapi selalu menebarkan kasih, menebarkan kebaikan. Dan masih banyak ajaran-ajaran lain yang disampaikan oleh Yesus untuk menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul itu. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Saya mengajak para romo, ibu bapak, para suster, bruder, saudara-saudari sekalian untuk mencoba menghayati ajaran Yesus tidak hanya sampai pada tataran pemahaman, pengertian, tetapi harus sampai pada suatu perwujudan, harus sampai pada suatu tindakan. Dan kalau kita sudah sampai pada suatu tindakan akan ajaran Yesus, itulah kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Hidup keagamaan kita akan menjadi istimewa ketika kita mampu tidak hanya mengerti, memahami ajaran agama kita, tetapi ketika kita mampu melaksanakan, mewujudkan ajaran yang ada di agama kita itu untuk menata kehidupan menjadi semakin lebih baik. Dalam masa tobat, masa Prapaskah ini, kita pun diajak untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Pertobatan tidak hanya sampai pada tataran niat, tidak hanya sampai atau berhenti pada niat untuk bertobat, tetapi harus sampai pada suatu tindakan. Misalnya, kita selama masa tobat ini mau membangun hidup yang lebih baik. Saya mencoba akan disiplin, punya niat disiplin, tidak akan terlambat dalam setiap waktu. Kalau itu hanya berhenti pada niat, lalu itu bukan pertobatan. Pertobatan harus sampai pada suatu tindakan nyata. Maka dari itu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan, dan saya mengajak romo, bruder, suster, ibu bapak, dan saudara-saudari semua untuk menghayati hidup keagamaan kita tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi supaya kita mampu melaksanakan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan. Yesus menegaskan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak layak untuk kerajaan surga. Semoga dengan rahmat Tuhan kita mampu mewujudkan itu, menghayati hidup keagamaan kita menjadi pelaksana ajaran Yesus untuk menata kehidupan, dan kita bisa berpartisipasi dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja, berkah dalam.